Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Anobhadra Kratevo Yantu Wiswata. Yang dipetik dari kitab suci Rigveda. Artinya, semoga pikiran atau benih-benih kebaikan datang dari segala penjuru. Krama Desa Adat Lepang, Desa Takmung, Kabupaten Klungkung di tahun 2026 kembali ngodakin ide betara Ratu Sakti, Ratu Ayu, Ratu Rarung, Lenda Lendi, dan Woksese. Kegiatan ngodakin dipusatkan di Pura Dalam Sila Pegat. Ngodakin pernah dilaksanakan pada tahun 1974, 1995, 1996, dan tahun 2008. Mengapa dalam waktu dekat Krama Desa Adat Lepang kembali ngodakin? Karena ide betara Ratu Ayu Lingsir duwe Pura Dalam Sila Pegat runtuh hingga pererai ide betara pecah. Ngodakin di tahun 2026 ini direncanakan jauh hari diawali matur piuning di Pura Dalam Sila Pegat dan matur piuning di Kepah, tempat nunas taru untuk pererai ide betara Ratu Ayu. Setelah panitia terbentuk, mulai merencanakan menentukan sangging dan menentukan sulinggih yang dipilih untuk ngerajek karya dan pemumput karya melaspas pasupati ide betara. Beberapa kali panitia mengadakan rapat, akhirnya menentukan untuk ngerajek karya dan pemuput dipilih ide pedanda Gede Putra Bajing dari Griya Gede Tegal Jingga, Sumerte, Denpasar, dan sangging dari Banjar Puaya, Batuan, Sukawati, Gianyar. Detik-detik menjelang ide betara akan dilugar, ide betara Ratu Sakti, Ratu Ayu, Ratu Rarung, Lenda Lendi, dan Woksese katuran ke Pura Dalam Sila Pegat. Iring-iringan krama pengayah dari Pura Penyimpanan ke Pura Dalam Sila Pegat berlangsung hening, hanya suara genta dan kekidungan yang terdengar. Prosesi iring-iringan yang penuh ritual ini berjalan lancar. Prosesi selanjutnya, Sabtu tanggal 3 Januari 2026, Purnama Kepitu, dilakukan nebas ide betara. Diawali proses ritual dipuput ide pedanda Gede Putra Bajing dari Griya Gede Tegal Jingga, Sumerte, Denpasar. Proses nebas ide betara diawali dengan ngelinggihan ide betara di Daksina Linggih yang dipundut para pemangku di Desa Adat Lepang. Nebas ide betara dilakukan ide pedanda Gede Putra Bajing bersama ide Dalam Klungkung, didampingi sangging dan pemangku Jang Banggul Pura Dalam Sila Pegat.
urusan nebas. Sabun daunnya benoan. Menas kan canot arah abo. Pila orang. Sila tukang ako. Acara ritual yang ditunggu-tunggu krama Desa Adat Lepang adalah nebas taru kepah yang digunakan perai Betara Ratu Ayu. Prosesi yang penuh ritual dan sakral ini secara simbolis dilakukan Ida Pedanda Gede Putra Bajing dan selanjutnya dilakukan sangging menggunakan alat sensor kayu. Di saat sangging secara perlahan nebas kayu kepah, suasana menjadi hening dan husuk karena semua krama berdoa agar proses nebas taru berjalan lancar. Proses nebas taru oleh sangging dilakukan dengan penuh hati-hati agar kayu tidak jatuh ke tanah. Menurut Ida Pedanda Gede Putra Bajing, sejak awal mempunyai keyakinan pasti krama banyak yang kesurupan karena di pura dalam banyak ancang iringan. Selain itu, taru kepah diyakini umat Hindu memiliki nilai magis. Alon. Goyang nih ke kiri kanan. Rangkaian daripada proses dagang pelawatan Kalimantan itu melewati ngerah taru, nebas taru. Prosesi nebas taru tidak segampang itu. Jadi liwati yadnya, liwati upakara, meliwati pengastiti sarang sami. Sure pelawatan duwe sane ke Kardin Jaki punika melakat jagi taru. Ya, taruh punika prosesinya kali nike. Nah berikutnya nih disampun kali niki sangging atau pelaksana sana ngambil kerjaan nike memargi. Dan selanjutnya nih sesampun puput sami-sami laris punika kepreteke untuk pemelapas. Pemelapas medulureng untuk pemargian pasupati untuk napi wasane sarang sami jagi muka saksi pemargi punika jagi kesungsung sarang sami jagi melingga ring pura sinali tunggil ring kayangan dua neriki selandurnya ne punika perlu napi wasane mangneane tengat pemargian etilan yadnya dua puniki nggih. Kok doyangan
Gubernur Mureside kalau yang tidak ada metramo. Setelah Ide Betara Sami sudah ditebas dan Taruh Kepah sudah ditebas, maka dilanjutkan dengan kegiatan ngelugar busana Ide Betara Ratu Sakti, Ide Betara Ratu Ayu, Ratu Rarung, Lenda Lendi, dan Woksese. Pengayah krama Desa Adat Lepang antusias berbaur bersama-sama ngelugar busana Ide Betara. Setiap pelawatan Ide Betara ada yang ngelugar, sehingga kegiatan ini cepat selesai. Setelah busana Ide Betara dilugar, rambut Ide Betara Ratu Sakti dibersihkan dengan air suci hingga bersih. Kemudian dijemur agar kering dan selanjutnya disisir. Setelah rambut Ide Betara Ratu Sakti bersih dan kering, ternyata banyak kekurangan rambut. Untuk mengatasi hal ini, panitia akhirnya membeli. Untuk rambut Ratu Ayu yang sekarang jumlahnya 3 pelawatan juga kekurangan rambut, sehingga panitia juga membeli. 3 pelawatan Betara Ratu Ayu, diantaranya 2 pelawatan masing-masing Betara Ratu Ayu 2 Pura Dalam Tampuagan Bangli, dan pelawatan anyar 2 Pura Dalam Silepegat, diisi busana lengkap karena setiap yodalan akan mesolah napak pertiwi, termasuk mesolah di saat ada calon arang. Untuk mengatasi kekurangan rambut Ide Betara, pihak krama ngaturang rambut. Krama yang boleh ngaturang rambut adalah krama istri anak-anak yang belum menikah. Secara simbolis, pemotongan rambut dilakukan Ide Pedanda Gede Putra Bajing dan Ide Dalam Plungkung. Potong rambut yang berlangsung di Natar Mandala Utama Pura Dalam Silepegat, pengikutnya ratusan anak-anak. Antusias krama ngaturang rambut tidak hanya dari krama Desa Adat Lepang, juga datang dari krama Desa Adat Karang Suwung Kelot yang dilakukan di Pura Natar Puseh Karang Suwung Kelot. Bersamaan dengan ngelugar busana Ide Betara, juga dilakukan ngerebus taruh kepah agar mendapatkan bahan yang berkualitas. Taruh kepah direbus sekitar 3 hingga 5 hari dengan suhu yang telah ditentukan agar taruh benar-benar dinyatakan baik. Setelah direbus, selanjutnya dikeringkan juga dengan suhu yang ditentukan agar kayu tidak basah dan benar-benar dinyatakan kering hingga ke dalamnya.
Merebus taru dan mengeringkan dengan alat yang sudah disediakan memakan waktu lebih dari 23 hari. Tepatnya Senin tanggal 2 Februari 2026 dilakukan ngendak taru dengan upacara ritual. Pada hari tersebut juga bertepatan dengan Purnama Kaulu. Secara simbolis dilakukan ide pedanda Gede Putra Bajing dan ide dalam pelungkung. Para pemangku Jang Banggul Pura dalam Sila Pegat juga diberikan kesempatan untuk ngendak taru. Mungkin maka cikna ngawit jadi makarya jadi tukang nagi jadi ngawit macarya mereka ngendag misalnya ngendag taru seolah-olah taru itu sang sulinggih makin-makin di dalam yang sudah sampun ngomarjan ngerienan jadi diteruskan oleh daging. Jadi daging ini pesan taruh tinggi sampun kedoasen rahinan makin ngawit makarya. Jadi keiring muputang harus kesungsung ring sarang kami. Setelah ngendak taru, Sangging mulai menebas taru dengan ukuran prerai ide betara Ratu Ayu. Sangging secara hati-hati mengukur kayu agar tidak terjadi kesalahan. Setelah dinyatakan tepat, baru dilanjutkan ke tahap pengukiran. Ngukir dan membentuk pererai benar-benar dilakukan oleh Sangging yang berpengalaman. Saat mengukir pererai, oleh Sangging masih dinyatakan kayunya basah di dalamnya. Akhirnya pererai yang sudah terbentuk digantung agar benar-benar kayunya kering. Sangging sebelum ngendak taru sudah mulai bekerja membuka aksesoris pererai ide betara yang akan dikodakin. Setelah aksesoris dibuka, beberapa pererai kembali dihaluskan dan diamplas. Menggunakan pisau temutik, Sangging dengan hati-hati menghaluskan pererai ide betara yang dikodakin. Sangging mengamplas warna pererai hingga warnanya hilang. Memang, pekerjaan ngodakin sangat rumit dikerjakan dengan hati-hati agar pererai tidak cacat. Pak. Ya. Udah ada wari ya. Januari bila dulu. Bayarnya langsung. Jadi kalau main ya lumayan. Aku punya senjata. Nah, cedukan ada. Cedukan. Benyang-benyang dia nak tiap hari bikin bulan-bulanan. Benten ke batal yang pun dia nuken dia nak sengaja. Enten. Mereka itu bikin lembut. Lembut yang itu masuk atau Setiap langkah mengambil pekerjaan selalu didahului dengan upacara ritual agar selama ngodakin mendapat kerahayuan dan dianugerahkan kelancaran. Seperti halnya saat Nuasen Mulang Warna dilaksanakan Purnama Kesange hari Selasa tanggal 3 Maret 2026. Nuasen Mulang Warna ini
dipuput mangku dalam sila pegang. Mulang warna ini diawali oleh mangku dalam sila pegat, disusul oleh para pemangku jambanggul pura dalam sila pegat. Setelah upacara ritual selesai, baru Sangging mulai mengambil pekerjaan mewarnai pererai Ide Betara pelawatan dua pura dalam sila pegat. Di dalam mewarnai pererai, menggunakan kuas kecil hingga hasilnya rapi. Rebus bakongan, warnanya gelasnya itu hampir 2 lapik. Setelah pererai semua diwarnai, selanjutnya dikelirkan oleh Sangging sehingga pererai Ide Betara terlihat mengkilap. Beberapa hari, pererai yang sudah dikelirkan digantung agar mendapat angin sehingga benar-benar sempurna hasilnya. Mulang Prade Gede dilakukan oleh Sangging dengan hati-hati agar benar-benar hasilnya maksimal. Yen tiang pertama nika ngerik dulu. Bosan ngerik warna nika wonten proses pengamplasan atau penghalusan kayu. Setelah ngerik nika kan wonten sane bolong atau sane tan becik lah datar nih. Terus nika proses ngamplas setelah halus baru wonten cat dasar. Cat dasar nika cat yang menutupi pori-pori untuk memperkuat kayu. Terus nika lalu diamplaskan lagi untuk menghaluskan permukaan cat untuk dipasang warna atau kulit yang sebenarnya. Kira-kira warna yang dibutuhkan berberapa macam? Kalau tapal barong nika paling ten 3 atau 4 macam. Salah satunya warna merah, putih, hitam, dan orange. Kalau Ratu Ayu? Ratu Ayu tergantung warna nika, yen warna merah 4 warna masih nika, tapi ditambahkan warna oranye nika diganti warna kuning. Artinya terakhir Prade ya nih? Iya, yang terakhir setelah yang namanya nika cat dasar, wonten ngisitan, wonten gelar atau ngelar nika kan nagingin hitam mut-mutan niki, cara Bali ini mut-mutan ada nika. Wes nika pasang prado, terus pasang prado, proses clear yang terakhir nika. Dia dengar katanya harus ada berisi emasnya, itu di mana nih Mas? Kalau misalnya wonten emas, dari kebiasaan emas nika paling dipasang ada yang nama terang nika di atas alis tapal barong. Terus ke diniki tak segera. Kalau Ratu Ayu di mananya ada emasnya? Patah nih sekali barong.
di atas alis. Di alis. Nggih. Tapi namanya Jundo Manik. Nggih, Jundo Manik wonten terang, kemang astra, kemang bajra. Sangging mulai menggarap pelawatan Ide Betara Ratu Sakti setelah Prerai Ide Betara sudah clear selesai. Pertama, yang dilakukan Sangging ngerancang Betara Ratu Sakti dengan bambu yang sudah dihaluskan, diikat dengan benang ukuran besar, kemudian diisi kain belacu warna krem. Kemudian Sangging mulai memasang rambut Ide Betara Ratu Sakti dijahit ke kain belacu tersebut. Setelah selesai memasang rambut Ide Betara Ratu Sakti, baru memasang kampuh dan busana lainnya. Masang untap Ide Betara, masang grude ungkur, masang goak-goakan, dan busana yang lainnya. Pelawatan Ide Betara Ratu Sakti dikodakin sekitar 98% baru. Hanya Prerai yang masih lama. Pelawatan Ratu Sakti setelah dikodakin, ukurannya lebih besar sehingga otomatis beratnya lebih berat dari sebelumnya. Hiasan yang ada di pelawatan Ide Betara Ratu Sakti diantaranya singa, gajah, grude ungkur, dan goak-goakan. Di samping Prerai Ide Betara Ratu Sakti, dipasang kain asli Pegeringsingan, Desa Tenganan, Karangasem. Memasang Prade Gede di Betara Ratu Sakti paling rumit dan sulit sehingga memerlukan kesabaran dari Sangging. Sangging dalam bekerja membagi pekerjaan ada yang di Ratu Sakti, ada yang di Ratu Ayu, Ratu Rarung, Lenda Lendi, dan Wok Sesa. Sebelum memasang rambut Ide Betara, Sangging memasang api-apian, lidah, dan aksesoris lainnya di Betara Ratu Ayu, Ratu Rarung, Lenda Lendi, dan Wok Sesa. Rambut Ide Betara Ratu Ayu sempat kekurangan. Akhirnya panitia membeli lagi sehingga sekarang Ide Betara terlihat lebih bagus. Sekarang ketua panitia dan kalian bayar Pak. Setelah pemasangan rambut selesai, akhirnya Sangging mulai memasang emas di Cunde Manik di Prerai pelawatan Ide Betara. Semua pelawatan Ide Betara diisi emas di Cunde Maniknya. Panitia menyediakan emas 25 gram lengkap dengan permata seharga lebih dari 65 juta rupiah.
Setelah selesai pemasangan emas, Sangging ngeratep pererai Ide Betara secara sementara di setiap pelawatan Ide Betara. Pemasangan emas dan ngeratep sementara dilakukan Minggu tanggal 10 Mei 2026. Setelah selesai ngeratep sementara, semua pelawatan Ide Betara dicoba oleh Krama yang mendapat tugas sebagai pemundut Ide Betara Ratu Sakti, Ratu Ayu, Ratu Rarung, Lenda Lendi, dan Woksese. Apabila pemundut sudah menyatakan nyaman, maka Sangging tidak lagi menyervis pelawatan Ide Betara. Detik-detik menjelang pasupati pelawatan Ide Betara, Krama lanang istri ngayah di pura dalam sila pegat. Tepatnya hari Rabu tanggal 6 Mei 2026, Krama lanang memasang ider-ider di semua pelinggih pura dalam sila pegat. Krama secara antusias memasang ider-ider dan dalam hitungan jam pemasangan ider-ider telah selesai. Krama ada juga yang ngayah di Puargan. Baik krama istri maupun krama lanang mempersiapkan hidangan untuk krama pengayah. Pengayah di Puargan jangan dianggap sebelah mata, tetapi harus diberikan jempol karena perannya menyangkut banyak orang. Tanggal 8 Mei 2026, krama istri ngayah Mejejahitan mempersiapkan upekara yang dipakai upacara masupati, melaspas, ngeratep Ide Betara, dan ngerehang. Kekompakan, kebersamaan krama dalam ngayah terlihat senang, kadang tersenyum sumringah. Mejejahitan juga memerlukan keterampilan khusus
dan dikoordinir oleh Serati Desa Adat Lepang. Yang sangat mengerikan, salah seorang kerama, Imade Sutama, berani ngayah membersihkan Candi Pura dalam Sila Pegat yang tingginya sekitar 10 meter. Tanpa alat pengaman, Made Sutama cukup tenang membersihkan satu persatu rumput yang tumbuh di sela-sela candi. Kedepannya perlu mendapat perhatian bila membersihkan candi yang cukup tinggi dan tingkat kesulitannya cukup berat agar menggunakan alat pengaman karena perlu diantisipasi bila terjadi yang tidak diinginkan. Selain mengancam jiwa seseorang, juga membuat upekara termasuk mecaru di pura. Kerama lanang juga ngaturang ngayah ngijasin pisang yang akan digunakan upekara. Ngengesin nyoh membuat ancak, memasang asagan di setre Desa Adat Lepang dan ngayah lainnya dengan rasa bakti. Menjelang H-1 Pasupati, tepatnya tanggal 12 Mei 2026, sejak pagi hingga selesai, kerama lanang ngayah mebat. Setelah selesai membuat racikan bumbu, kerama mulai membuat olahan daging babi, bebek, dan ayam untuk sarana upekara Pasupati. Selain itu, membuat olahan untuk makan bersama dengan tradisi Megibut.
Tradisi megibung yang diwarisi dari leluhur hingga sekarang tetap lestari. Megibung di desa adat Lepang diikuti 4 orang krame dengan mematuhi beberapa aturan, yakni yang pertama dimakan adalah nasi bersama lawar ditambah komoh. Setelah hampir habis lawarnya, baru dinaikkan sate dan beberapa gorengan. Begitu juga bila sudah selesai makan, tidak boleh bangun, harus menunggu arahan dari bendese maupun jeruk kelih. Megibung selain membangkitkan nafsu makan, juga memupuk rasa kekeluargaan di kalangan krame desa adat Lepang. Tradisi paling the best. Mantap kan, mantap isi aluminium. Mantap. Yang menarik dalam megibung kali ini, diikutkan megibung seluruh krame Lepang, baik anak-anak, krame yang sudah nyado, dan krame istri. Megibung bagi kaum istri memang terlihat lambat makan karena menjaga kecantikan, semua serba sedikit dimakan. Makan komoh juga dianggap aneh karena kurang kebiasaan seperti krame lanang. Yang penting semua krame merasakan nikmatnya makan bersama yang dikenal dengan megibung. Ngodakin pelawatan Ide Betara Pura dalam Sila Pegat oleh panitia sudah dipersiapkan sejak 6 bulan, terutama dalam menyiapkan anggaran. Segala upaya dilakukan panitia yang dikoordinasikan oleh Ketua Panitia Ketut Ari Teja. Dana yang dialokasikan untuk ngodakin Upekare, Melaspas, dan Pasupati sebesar 1,5 miliar rupiah. Dana sebesar ini
dikumpulkan melalui swadaya penggalian dana oleh panitia dan urunan wajib krame. Sisanya mendapat bantuan hibah dari Gubernur Bali Wayan Koster sebesar 700 juta rupiah yang sumber dananya dari APBD tahun 2026. Usulan proposal untuk mendapatkan hibah sudah dilakukan oleh panitia tahun 2025. Penyerahan dana hibah ini langsung diserahkan Gubernur Bali Wayan Koster hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 bertempat di Wantilan Pura Dalam Silepegat. Pada kesempatan itu, Bendesa Adat Lepang Imade Merte dan Ketua Panitia Ketut Ari Teja mengaturkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua anggota panitia dan Krame Lepang yang secara bersama-sama menyukseskan dan mendukung kegiatan ngodakin pelawatan Ide Betara. Terima kasih juga dihaturkan kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang sudah mengalokasikan dana hibah untuk kegiatan ngodakin Ide Betara. Yang menarik dalam penyerahan dana hibah ini, Krame Desa Adat Lepang menghidangkan makan bersama yang diberi nama Megibung. Tradisi Megibung di Desa Adat Lepang biasanya dilaksanakan saat ada upacara keagamaan, baik dewayatnya, fitriyatnya, maupun manuseyatnya. Momen yang ditunggu-tunggu Krame akhirnya tiba. Tepatnya Bude Kliwon Kumbrek tanggal 13 Mei 2026. Dilaksanakan upacara melaspas Pasupati Pelawatan Ide Betara Ratu Sakti, Ratu Ayu, Ratu Rarung, Lenda Lendi, dan Woksese. Acara ritual ini diawali dengan ngeratep Rerai Ide Betara oleh Ide Pedane Gede Putra Bajing. Upacara ngeratep Rerai juga dilakukan Ide Dalam Klungkung, didampingi para pemangku Jambanggul Pura Dalam Silepegat. Setelah ngeratep dilanjutkan dengan upacara melaspas. Upacara melaspas artinya penghalusan dan penyucian pelawatan Ide Betara yang akan dipasupati. Hal ini dilakukan karena bahan yang diperoleh, baik rambut Ide Betara maupun yang lainnya, tidak menutup kemungkinan ada kotoran secara skala maupun niskala yang perlu dibersihkan. Selain itu, saat sangging bekerja tidak dapat dihindari yang dianggap kotor, seperti ditaruh di pangkuan, dilangkahi, dan sebagainya. Untuk menghilangkan bekas kekotoran tersebut, perlu dilakukan upacara melaspas. Pada kesempatan itu juga dipelaspas tapel celuluk, pojok, telek, jauh, gerude, dan yang lainnya. Dilanjutkan dengan acara silih asih dari Betara Daksina Linggih kepada pelawatan Ide Betara Ratu Sakti, Ratu Ayu, Ratu Rarung, Lenda Lendi, dan Woksese. Para sedekah mandang
Masih rangkaian upacara melaspas juga dilangsungkan ritual Pasupati pelawatan Ide Betara Ratu Sakti, Ratu Ayu, Ratu Rarung, Lenda Lendi, dan Wong Sese. Tujuan dari Pasupati adalah proses ritual mohon kekuatan Betara Siwa agar bersedia berstana di pelawatan Ide Betara Sam. Selain itu, tujuan Pasupati menghidupkan aura magis, kesaktian kepada pelawatan Ide Betara yang di Pasupati tersebut disembah dan disakralkan oleh krama desa adat Lepang. Saat melaspas dan Pasupati Ide Betara, belasan krama kesurupan. Namun setelah diberikan labaan, kembali sadar. Acara ini juga dirangkai dengan melaspas dan Pasupati awig-awig desa adat Lepang yang merupakan penyempurnaan awig-awig sebelumnya. Malam hari setelah upacara Pasupati, dilaksanakan upacara ngerehang di setre adat Lepang, sekitar 800 meter ke arah utara Pura Dalam Silepegat. Dalam perjalanan menuju setre, benar-benar hening dan penuh doa dari krama agar upacara ngerehang berjalan lancar. Upacara ngerehang dipuput Ide Pedanda Gede Putra Bajing dari Geria Gede Tegal Jingga Denpasar, memohon dari kekuatan Durga Bairawi. Prosesi ritual ngerehang dimulai pukul 22 Wita hingga pukul 23 Wita. Setelah selesai Ide Pedanda Mapuja, prosesi ngerehang dimulai. Di setre, tepatnya di pemuunan jenazah, yang dibolehkan di tempat ini hanya pemangku yang sekaligus sebagai pemundut pelawatan Ide Betara. Krama yang lainnya hanya dibolehkan menunggu di Jabapura Prajapati sekitar 200 meter ke arah selatan setre. Ngerehang dimulai pukul 23 Wita hingga pukul 00:30 menit. Menurut Ide Pedanda Gede Putra Bajing, ngerehang bertujuan untuk menguji pelawatan Ide Betara terhadap kekuatan energi negatif. Pada hari ini kemudian Pasupati, dan setelah Pasupati ini sebentar lagi akan keiring ke setre Mesuci. Itu untuk mencoba katakanlah semacam mencangcang di kering setre untuk mengetahui memang kemampuan daripada pelawat itu memang bagus. Sani wau sabun api udah pernah ngaksi banyak-banyak duit. Oke, kalau dari segi umat yang Lepang ini Didiang merasakan memang salut itu sumuyuk itu untuk bakti ringida pelawatan ringida Betara Sami. Selesai ngerehang, belasan krama kesurupan. Setelah diberikan labaan, krama yang kesurupan kembali sadar.
Oke. Mau balik. Weraspati Gumreng, tanggal 14 Mei 2026. Dilaksanakan upacara melasti di Segara Desa Adat Lepang, sekitar 150 meter ke arah selatan Pura Dalam Silepegat. Iring-iringan menuju Segara Lepang menebar pesona yang indah dan rapi. Sesampainya di Segara, pelawatan Ide Betara yang dipundut Krama turun menuju air laut. Melasti juga disebut mekiis dan melis, bertujuan melebur segala macam kotoran pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta mengamet tirta amerta untuk kehidupan. Dalam lontar Sunarigama dan Sangyang Aji Swamandala dirumuskan dalam bahasa Jawa kuno, menyebutkan melasti ngarania ngiring prawatek dewata angayutaken laraning jagat papa klesa dan letuhing buana. Upacara melasti dipuput dan dipuja Ide Pedanda Gede Made Rai Kenitan dari Geria Gede Tegal Jingga Denpasar. Sukra Gumreng, tanggal 15 Mei 2026. Ide Betara Ratu Ayu Napak Pertiwi atau Mesolah Meragat di Natar Jabe Tengah Pura Dalam Silepegat. Semua pelawatan Ide Betara duwe Pura Dalam Silepegat mesolah. Belasan krama desa adat Lepang kesurupan dalam Napak Pertiwi dan setelah mendapat laban maupun tirta kembali sadar. Panas tak? Wah, yang apa kita berbetak? Wani mula. Apa sih ngopen? Duduk kita panas pati lagi. Semua candu tak kuasa malah. Hirau ketampuh. Wangan dan kuasa makin.
Kenapa tak tanggap ini? Mati Anda! Sanis Care Gumrek, tanggal 16 Mei 2026. Upacara melaspas dan pasupati Mesinem. Ada beberapa catatan yang mestinya diperhatikan oleh semua kramo, yakni bagaimana menjaga pelawatan Ide Betara agar terhindar dari kotoran yang ditimbulkan di dalam ruangan pura penyimpanan. Pemeliharaan ini manut dengan perkembangan zaman, pembersihan prade, tapi ini tetap akan dilakukan minimal 3 bulan sekali, 6 bulan nak kalau itu tedun pasti ke sampun kesisirin, tapi lebih patut ada menjaga bakteri biar tidak berkembang manut ring perkembangan zaman tapi untuk pemeliharaan ini patut tadi membersihkan badan kita sendiri. Dumun kan pernah kutunan sampai ada binatang seperti tuke dan lain sebagainya, itu gimana caranya antisipasi? Dumun karena ngangen rambut caran dan dominan rakso unike kelembaban yang menyebabkan secara skalanya. Karena di tradisi kelungkung tidak ada wenten nyemuhin hidup terdapakan. Mungkin kalau di daerah lain, nah kalau ada kelembaban kebiasa tunasang sinar kejemuhin kan. Nah mungkin sampun ada istilah kadi ding salon tapi wastana nih ke air dryer nih kan. Di tiang sampun mesedia nih akan untuk mengeringkan dan solusi tiang kemarin. Ayo mungkin tidak tetap untuk meringankan itu karena ini sakral yang dan purun yang pakai di tempat lain nyemuk nedunang krama dia yang antisipasi dengan kipas dan dryer. Upacara melaspas dan pasupati pelawatan Ide Betara Ratu Sakti, Ratu Ayu, Ratu Rarung, Lenda Lendi, dan Woksese sudah selesai. Harapan semua krama lepang yang disertai doa agar Ide Betara Sami menganugerahkan kerahayuan, kedirgayusan, kesukertan, ring kehidupan. Om Swaha.
Apa